Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang dengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mengikuti perkuliahan tentang kewirausahaan. Saudara, sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap? Baik, saudara, pokok bahasan kita pada kali ini adalah tentang memulai usaha baru. Tentu saja Anda saat ini sedang merencanakan usaha yang akan Anda laksanakan, bukan? Nah, oleh sebab itu Anda harus action dan action. Berarti Anda harus melakukan tindakan itu ya. Anda jangan takut untuk mengambil resiko. Anda harus berani untuk memulai ya. Oleh sebab itu saudara, dalam memulai usaha baru ini, action itu harus Anda utamakan. Action untuk memulai usaha baru tentunya ya. Nah, oleh sebab itu saudara, semua proses yang akan dijabarkan dalam perkuliahan pada hari ini tentu saja mengacu pada bisnis plan Anda sendiri, yaitu tentang sales and marketing Anda, kemudian operasional Anda ya, termasuk keuangan Anda. Di sini Anda harus membuat kalkulasi perencanaan pengeluaran menjadi sangat penting itu agar financial planning Anda itu tidak terlalu melenceng. Baik saudara, tentu saja dalam hal ini Anda akan lebih percaya diri nantinya ketika Anda melaksanakan usaha baru ini ya. Nah, ada 11 hal praktis dalam memulai usaha baru yang perlu Anda pahami dan bisa Anda terapkan ya. Yang pertama adalah Anda harus memilih nama dan membuat logo usaha Anda. Kemudian yang kedua, Anda juga perlu memilih tempat usaha yang tepat ya, tentu saja. Kemudian yang ketiga, Anda harus membeli perlengkapannya. Nah, ini penting. Terus selanjutnya yang keempat adalah Anda harus memenuhi terhadap fasilitas usaha Anda, yaitu pemenuhan terhadap mesin dan alat-alat produksi ya. Kemudian yang kelima, tentu saja Anda harus merekrut pegawai. Yang keenam, Anda harus melakukan training persiapan dan uji coba ya. Kemudian yang ketujuh, Anda juga harus memproduksi alat-alat promosinya. Dan kemudian yang kedelapan, tentu saja Anda harus melakukan pilihan secara legal ataupun informal ya. Kemudian Anda juga yang kesembilan harus melakukan peresmian terhadap usaha baru Anda. Lalu Anda pun harus melakukan proses tambahan. Dan terakhir Anda juga harus belajar dari common mistakes, belajar dari kesalahan tentunya ya. Ya, baik saudara, akan kita bahas satu persatu ya. Dalam hal ini Anda tentu saja untuk memulai usaha baru harus memilih nama dan membuat logo. Nah, terdapat hal-hal yang sangat prinsipil ya dalam membuat nama dan logo itu saudara, karena peran strategisnya itu akan Anda ya nikmati dan juga akan Anda tentu saja lakukan di kemudian hari ya. Kemudian nama dan logo Anda ini akan diingat selamanya tentu saja, serta memiliki karakter yang akan menunjang keberhasilan bisnis Anda. Oleh sebab itu Anda harus memilih nama yang tepat, juga logo yang menarik untuk usaha Anda ini ya. Kemudian saudara, Anda juga harus memiliki ini tip praktis. Nah, tip praktis ini yang harus Anda lakukan sebetulnya di dalam memilih nama itu, pilih nama yang mudah diingat ya, sesuai dengan industri Anda ataupun usaha Anda. Kemudian perhatikan apakah nama yang Anda buat itu sudah ada yang memilikinya. Jangan sampai duluan orang lain yang memiliki nama yang Anda buat, terutama di lingkungan sekitar Anda ya, atau sangat umum nama tersebut karena akan berdampak pada branding Anda nantinya. Kemudian tip berikutnya,
silakan Anda buat logo yang sesuai dengan cita rasa Anda sebagai owner. Nah, di sini Anda harus membuat logo tersebut agar ia mengandung sebuah cita-cita yang bisa bercerita tentunya ya. Kemudian tentu saja tips yang lain, citrakanlah ke dalam masyarakat melalui storytelling ya, termasuk iklan dan sebagainya. Nah, ini sangat penting Anda lakukan. Nah, kemudian saudara, Anda juga harus menerjemahkan nama menjadi logo. Nah, bagaimana caranya Anda menerjemahkan nama menjadi logo? Ini akan sangat ideal jika Anda memiliki kemampuan program desain ya, seperti Photoshop misalnya ataupun Corel. Jika tidak ya Anda bisa mencari teman mahasiswa lain yang menguasainya untuk menciptakan logo dan turunannya untuk Anda tersebut. Kemudian sebaiknya jangan memaksa diri Anda untuk tidak memiliki kemampuan dan cita rasa seni ya, karena Anda harus mengeluarkan beberapa ratus ribu rupiah, rasanya amat pantas sebetulnya jika Anda memang ingin membuat hal yang lebih menarik. Kemudian Anda juga bisa melakukan browsing di Google tentunya untuk mencari inspirasi logo perusahaan ataupun usaha Anda. Tentu saja ya di Google itu sangat banyak dan Anda bisa membuat penyesuaian-penyesuaian yang Anda perlukan. Nah, kemudian saudara, tentu saja dalam hal ini Anda juga ya harus memilih usaha Anda ya, memilih usaha. Tentu saja yang saya maksud adalah memilih tempat usaha Anda. Ya, bagaimana Anda memilih tempat usaha yang baik? Tentu saja ini ada rambu-rambu yang harus Anda perhatikan. Jadi jika usaha Anda tidak pernah didatangi pelanggan, nah ini maka lakukan operasional dari rumah. Misalnya tempat kos Anda ya, kalau Anda kos gitu. Kemudian untuk alamatnya Anda bisa menyewa alamat usaha. Itu baik yang resmi tentu saja, misalnya ya digital office maupun di tempat teman Anda, boleh-boleh saja ya. Kemudian jika Anda harus berada di lokasi tertentu, cari saja kemungkinan Anda bisa menyewa dengan harga miring seperti lantai 2 pada sebuah ruko misalnya, kalau memang usaha Anda sudah mulai besar ya. Kemudian jika usaha Anda harus di lantai 1, cari kemungkinan nanti Anda bisa melakukan profit sharing dengan pemilik tempat yang akan Anda sewakan itu. Tapi ingat ya, tekan semua fixed cost-nya, sebarkan risiko dan bandingkan setiap pengeluaran dengan profit Anda. Ini sangat bagus Anda lakukan saya kira. Kemudian saudara, Anda harus membeli perlengkapan. Nah, di dalam memulai usaha baru tentunya Anda juga harus membeli perlengkapan. Nah, tip yang dapat Anda lakukan dalam membeli perlengkapan ini, saudara, seperti berikut ini. Jadi jika memungkinkan, beli semua perlengkapan yang second hand sih ya. Ada banyak yang tempat orang menjual meja kursi dan peralatan kantor yang bekas pakai, itu bisa saja Anda beli, atau rak display bekas misalnya ya. Anda cukup ya beli di internet ataupun beli ya di tempat sentra barang bekas bisa saja. Kemudian Anda juga bisa melakukan renovasi kecil seperti memperbaiki bagian-bagian yang rusak dan juga melakukan pengecatan ulang agar kembali tampak baru. Bisa seperti itu ya. Kemudian saudara, jika Anda tidak ahli pertukangan, ya silakan saja Anda cari tukang yang mau dibayar harian misalnya. Anda beli sendiri bahan-bahannya, kemudian Anda minta tukang untuk membuatnya. Anda bisa misalnya mengupahnya ya sekitar 50-70 ribu per hari. Nah, kemudian untuk barang-barang elektronik yang harus baru itu janganlah membeli premium brand ya. Ini ingat,
Karena Anda sebetulnya itu cukup membeli kualitas Korea ataupun produk dalam negeri saja. Pastikan barang itu bergaransi itu minimal setahun, sehingga Anda aman menggunakannya ya dalam paling tidak selama 1 tahun. Nah, kemudian untuk barang-barang pecah belah, tentu saja jika kebutuhan Anda adalah desain dan warna tertentu, lakukan hunting pada pasar-pasar yang menjual produk-produk itu dengan harga miring. Saya yakin ini banyak sekali ya di tempat-tempat yang menjual barang bekas ataupun di grosir-grosir ya yang memiliki barang-barang yang Anda butuhkan. Kemudian Anda juga harus melakukan pemenuhan terhadap mesin dan alat-alat produksi Anda. Nah, dalam hal ini sebelum membeli perlengkapan, periksalah sebaik-baiknya usaha dan keahlian Anda ini berkisar pada produksinya atau proses kreatifnya. Nah, ini perlu Anda lakukan ya. Nah, jika pada proses kreatifnya, maka Anda dapat menggunakan outsourcing ya. Jika pada proses produksinya, maka gunakan tip membeli perlengkapan pada bagian yang tadi yang kita bicarakan ya. Itu. Nah, kemudian saudara, fokuslah pada keahlian utama, yaitu pada prinsip utama dalam berbisnis adalah jika bisa sewa sebaiknya tidak usah beli. Nah, seperti itu. Jika bisa dikerjakan secara outsourcing, misalnya fotokopi ya, tidak usah sewa apalagi beli. Kemudian jika Anda harus menyewa, pastikan semua spare part-nya ya, dan maksud saya spare part dan servis itu sudah termasuk dalam harga sewa, karena bagian inilah sebetulnya yang paling mahal. Nah, kemudian cari kemungkinan juga Anda bisa melakukan cicilan lunak dengan down payment ya, uang muka yang rendah tentu saja jika Anda harus membeli. Nah, tentu saja Anda harus pelajari dulu kontraknya. Jika Anda melakukan ya one prestasi, apakah cukup diselesaikan dengan penyitaan mesin atau harus ada tambahan yang lain. Nah, ini perlu Anda perhatikan. Nah, saudara, selain itu Anda juga dalam memulai usaha baru ini harus merekrut pegawai. Nah, ini adalah bagian yang agak krusial atau vital ya untuk perekrutan pegawai ini, karena Anda harus memilih orang-orang yang akan menggerakkan usaha Anda. Oleh sebab itu, 3 kategori pegawai untuk bisnis baru ini yang harus Anda perhatikan. Yang pertama itu frontliners, yang kedua sales, yang ketiga manajemen. Nah, ketiga hal ini sangat penting bagi Anda karena ya ada bagian pemasaran, ada bagian ini ya yang paling utama di bagian depan yang akan mempromosikan ya produk Anda, termasuk penjualan Anda dan juga manajemennya ini harus memang Anda lakukan dengan sebaik mungkin ya. Nah, mereka harus mengetahui ketiga hal ini. Bagaimana cara mempromosikan produk, bagaimana cara menjualnya, bagaimana memanagenya ya, melakukan manajerial terhadap usaha tersebut. Nah, ini Anda bisa merekrut pegawai dalam hal penguasaan ketiga hal tersebut. Nah, jadi saudara, dalam merekrut pegawai frontliner sebaiknya ada tip yang bisa Anda perhatikan. Pelajari karakteristik pekerja pada industri sejenis ya, ataupun usaha sejenis. Ini berapa dan bagaimana skema gajinya, itu perlu. Kemudian pastikan pegawai Anda itu akan memiliki pekerjaan yang cukup sibuk. Ada atau tidak ada order, itu lebih murah membayar overtime ya daripada kelebihan pegawai. Nah, kemudian utamakan referensi dari teman atau saudara agar bisa mengingat pegawai Anda dan mendapatkan pegawai yang jujur. Nah, itu juga penting. Kemudian lakukan wawancara langsung dan pastikan nilai-nilai yang dimiliki calon pegawai itu kurang lebih sama dengan nilai-nilai yang Anda miliki. Cobalah menggunakan insting Anda ya untuk memastikan orang itu akan klop dengan pekerjaannya. Jadi ini untuk tip untuk merekrut pegawai frontliner tadi. Kemudian saudara,
Anda juga bisa melakukan tes dengan melihat kemungkinan apakah tamatan SMP mampu mengerjakannya dan tidak harus D1 atau D2 atau sarjana. Anda bisa melakukan penghematan karena kalau Anda menggaji sarjana kan lebih mahal ya. Kemudian jika cukup secara informal, tidak usah menggunakan kontrak kerja. Nah, kontrak pegawai Anda untuk masa tertentu dengan masa percobaan 3 bulan pertama itu lebih bagus. Kemudian jika sudah positif diterima, kemukakan hal-hal yang Anda harapkan termasuk imbalan-imbalan tambahan yang akan diterimanya. Jika mereka itu dibutuhkan untuk kerja lembur ya, pekerjaan di luar tugas, waktu libur dipanggil misalnya dan sebagainya, sehingga Anda memiliki reservasi waktu mereka itu untuk melakukannya nanti. Nah, ini sangat penting Anda lakukan ya. Nah, kemudian jika Anda merekrut pegawai sales, jadi bisa ada pegawai front office, frontliners tadi ya, kemudian pegawai sales, juga pegawai manajemen. Nah, kalau Anda akan merekrut pegawai sales, tentu saja Anda harus pelajari salesperson seperti apa yang Anda perlukan ya, seberapa senior mereka. Nah, jika Anda perlu salesperson junior untuk memasarkan produk Anda, pilihan komparasinya ini kurang lebih sebagai berikut ya. Jadi kompensasinya itu full komisi itu akan lebih besar, semi komisi uang transport bisa 500.000 sampai dengan 1 juta per bulan. Kemudian fixed income-nya sesuai standar gaji pada industri ataupun usaha tersebut ya. Kemudian pada loyalitas pegawai tersebut full komisinya ya rendah. Kemudian semi komisi sedang, fixed income-nya bisa saja tinggi ya. Nah, seperti itu. Kemudian saudara, kalau Anda akan merekrut pegawai manajemen, tentu saja di sini pegawai bagian manajemen membantu Anda mengurus aspek finance dan juga akuntansi, pemasaran termasuk SDM-nya. Nah, pertimbangkan dulu merekrut tim manajemen ini itu ya. Jadi Anda pertimbangan Anda tentu saja jika Anda merasa memerlukan orang yang senior, Anda harus menghindari pemberian fixed income karena gaji mereka akan menggerogoti cash flow Anda. Kemudian carilah ibu rumah tangga yang sebelumnya pernah bekerja di perusahaan sejenis ataupun jenis pekerjaan yang kurang lebih sama. Nah, ini bisa Anda berdayakan. Lalu tawarkan waktu kerja yang fleksibel ya, keleluasan mengatur diri sendiri dan pekerjaan, serta penghasilan tak terbatas melalui skema full komisi. Nah, bisa jadi seperti itu. Anda bisa juga menjanjikan saham setelah tanggal waktu tertentu atau pencapaian prestasi tertentu ataupun gabungan keduanya bisa Anda lakukan. Termasuk jika diperlukan Anda bisa memberikan tawaran langsung pembagian kepemilikan sahamnya ya. Nah, kemudian saudara, Anda pun di dalam memulai usaha baru ini harus melakukan training, persiapan dan juga uji coba. Nah, untuk menghasilkan produk ataupun jasa yang maksimal, para pegawai itu harus melalui tahap latihan dan uji coba. Nah, tipsnya itu Anda harus memiliki ini ya, atau melakukan uji coba. Ada atau tidak ada pegawai, Anda harus melakukan uji coba. Nah, jika bisnis Anda adalah rumah makan, maka Anda mengundang teman dan keluarga dekat untuk mencoba sebuah situasi ramai amat diperlukan ini ya. Jika bisnis Anda adalah usaha yang bergerak dalam bidang jasa, misalnya jasa laundry, nah ini berikan pelayanan pertama itu kepada mereka dan mintalah pendapat mereka. Jadi bisa saja pelayanan pertamanya gratis dulu ya. Kemudian jika Anda memiliki pegawai, latihlah mereka mengerjakan tugas mereka dalam keadaan ramai. Ya, ini under pressure, misalnya menyajikan makanan dalam waktu cepat, order yang banyak akan menguji kemampuan mereka memproduksi dalam jangka waktu tertentu ya. Buatlah simulasi dalam menghadapi situasi yang ekstrim tersebut. Nah, ini perlu Anda lakukan, lalu lakukan pencatatan waktu dan juga kendala yang dialami untuk didiskusikan dengan mereka. Mungkin mereka punya usulan yang lebih baik ya.
Nah, jadi saudara, usaha yang baru itu memerlukan promosi yang dipersiapkan dengan matang. Oleh sebab itu, jika logo sudah final, maka langkah selanjutnya adalah membuat turunannya seperti bisa jadi ya kop surat dan amplop ya jika perlu, stempel juga, kemudian brosur jika perlu, display dan neon sign jika usaha Anda adalah retail ataupun rumah makan ya. Lalu kemasan dan alat penunjang seperti tas plastik juga bisa Anda siapkan. Nah, saudara, selanjutnya Anda juga di dalam memulai usaha baru ini harus melakukan pilihan legalitas usaha Anda, formal ataupun non formalnya ya. Nah, untuk tahap awal sebaiknya lakukan secara non formal. Nah, karena akan menghemat biaya setup, contohnya biaya notaris untuk setup PT memerlukan 8 jutaan kan, dan untuk pembukaan rekening bank minimal Anda perlu menaruh 1 juta. Dan sejumlah rupiah tertentu untuk modal di store yang harus masuk ke rekening bank tentunya ya. Nah, ini untuk modal. Jika Anda khawatir logo dan brand Anda dijiplak orang lain, maka daftarlah ke Departemen Kehakiman, lakukan sendiri karena biayanya hanya beberapa ratus ribu rupiah ya, 1,5 juta jika melalui notaris ya. Kemudian meskipun tidak menggunakan PT ataupun CP, Anda tetap bisa masuk dan ikut tender ya pada perusahaan besar dengan meminjam perusahaan PT milik orang lain dengan memberikan service fee tertentu. Nah, ini bisa Anda lakukan sebetulnya ya. Jadi Anda tidak perlu buru-buru untuk membuat legalitas usaha Anda secara formal ya. Bisa saja secara non formal dulu. Kemudian saudara, peresmian. Nah, jadi saudara, saya sampaikan pada Anda bahwa sebetulnya untuk memulai usaha baru ya, Anda juga kalau sudah berdiri usaha tersebut, apakah formal maupun non formal, kalau formal ya silakan saja Anda akan melegalkan usaha Anda. Kalau non formal ya Anda lakukan ya tanpa mengeluarkan biaya, Anda langsung action ya. Kemudian Anda harus melakukan peresmian di sini. Nah, peresmian tempat usaha ini menjadi suatu hal penting, saudara, karena Anda harus mengundang teman dan kerabat yang akan membantu Anda memasarkan usaha Anda itu nanti. Kemudian peresmian dengan tumpengan sederhana misalnya ya, dan doa bersama itu juga sudah cukup. Undang juga tetangga sekitar tempat Anda buka usaha ya, agar usaha Anda dikenal, didukung dan didoakan oleh orang-orang di sekitar Anda. Itu penting, cobalah Anda lakukan itu ya. Kemudian sebarkan voucher juga dan kupon diskon agar mereka bisa menggunakannya sendiri atau memberikannya pada orang lain untuk mencoba usaha Anda. Nah, kemudian jika Anda memilih produksi brosur misalnya ya, kemudian Anda bisa menitipkan brosur itu dalam jumlah tertentu kepada tamu undangan dan juga minta bantuan mereka untuk menyebarkannya pada para kenalan. Hal ini efektif loh ya, karena mereka pasti memuji usaha Anda itu. Yakinlah, Anda, saya kira ini bisa Anda lakukan ya. Nah, kemudian dalam memulai usaha baru juga ada proses tambahan ini ya. Anda harus membuat website dan juga seragam. Nah, website ini saudara, untuk beberapa bidang industri atau usaha kita ini adalah mutlak, seperti pada industri toples cantik misalnya ya, atau usaha jaket kulit ataupun usaha makanan ringan, bahkan rumah makan. Nah, ini perlu adanya website. Lakukan secara gratis, cari website yang memberikan Anda kemudahan seperti Blogspot ya, WordPress, Webly, misalnya Multiply atau Multiply maksud saya, atau bahkan Facebook bisa Anda lakukan. Lalu jika Anda merasa perlu alamat web personal, beli domain saja ya, domain name ini sekitar 500 sampai 600 ribu rupiah untuk 5 tahun, kan murah juga ya. Dan forward, Anda bisa memforward semuanya, klik ke web hosting gratis Anda. Contohnya adalah misalnya kitjab.net ataupun emasukamto.com. Nah, itu ya. Kemudian saudara,
seragam. Nah, seragam juga ini penting untuk beberapa bidang seperti rumah makan, jasa event organizer ya. Maka diperlukan pakaian seragam bagi petugas Anda atau pelayan Anda untuk mengangkat citra Anda. Cari cara untuk menghemat misalnya dengan sponsorship dari para supplier Anda ya. Misalnya itu sponsornya dari gudang garam misalnya ya, ataupun dari ya perusahaan-perusahaan besar lainnya. Mereka juga dengan Anda memakai ya baju ataupun kaos yang diberikan itu, Anda pun turut sosialisasi ataupun mempromosi usaha mereka. Jadi sama-sama menguntungkan. Lalu gunakanlah kualitas sedang sampai dengan murah untuk tahap awal ya. Jangan terlalu mahal jika Anda mau membeli. Nah, kemudian saudara, dalam memulai usaha baru ini Anda juga harus belajar dari common mistakes. Nah, saudara, pengalaman itu sebetulnya adalah guru yang paling baik. Ya, ini Anda pasti setuju ya, bahwa pengalaman itu merupakan guru yang terbaik bagi kita. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan sebetulnya dalam hal ini adalah membuat usaha bisnis itu secara legal di tahap awal atau terburu-buru pada bulan-bulan pertama mengingat hubungan hukum tanpa mengalami kerjasama sebelumnya ya. Jadi maksud saya bahwa Anda bisa juga mengikat hubungan hukum tadi yang tadi belum Anda buat secara legal usaha Anda, sekarang Anda buat secara legal gitu. Yang tadinya tanpa mengalami kerjasama, Anda lakukan ikatan hubungan hukum dengan melakukan kerjasama. Nah, ini tidak melakukan riset mendalam tentu saja ya terhadap persaingan dan kekuatan internal. Jadi tidak ada SWOT analisisnya. Kemudian Anda juga harus menghabiskan terlalu banyak dana untuk membeli peralatan dan renovasi, termasuk sewa tempat, salah memilih lokasi ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Lalu membayar upah tenaga kerja lebih mahal dari pesaing, ini juga jangan sampai terjadi. Ini kesalahan ya buat kita. Nah, jadi saudara termasuk menggunakan tenaga kerja yang levelnya lebih tinggi dari pesaing. Nah, ini juga perlu Anda perhatikan. Jadi sebaiknya kalau menurut saya ini hal yang perlu Anda perhatikan dalam hal ini ya, sebetulnya Anda kalau tahap awal itu tidak perlu legal bisnis Anda ya. Jadi non formal dulu, setelah berjalan bagus, lancar, baru Anda legalkan. Kemudian Anda juga sebetulnya perlu melakukan analisis SWOT ya, sehingga nanti Anda bisa menyatakan bahwa Anda memang dapat melakukan bisnis ini dengan sebaik mungkin di tempat tersebut. Kemudian Anda juga tidak harus menghabiskan terlalu banyak dana Anda untuk melakukan pembelian peralatan dan renovasi ya, ataupun termasuk sewa tempat. Dalam hal ini Anda salah memilih lokasi. Nah, ini Anda sebaiknya carilah yang lebih murah ya. Nah, tapi strategis tempatnya. Kemudian Anda juga harus mencari tenaga kerja yang bisa Anda upah lebih murah daripada pesaing Anda. Termasuk tenaga kerja ini yang levelnya ya bisa saja Anda cari yang rendah dulu daripada pesaing Anda, karena kalau terlalu tinggi levelnya biaya mereka juga kan akan lebih tinggi ya, biaya gaji mereka. Kemudian saudara, ini Anda harus cari yang terbaik ya dalam mempelajari common mistake ini. Sebetulnya Anda itu bisa berinteraksi langsung dengan pelaku usaha yang pernah mengalaminya. Jadi cara terbaik dalam mempelajari common mistake ini adalah Anda itu berinteraksi langsung dengan pelaku usaha yang pernah mengalaminya ya. Nah, pelajarilah kiat-kiat mereka untuk bangkit dari kesalahan dan untuk memperbaiki
kesalahan itu. Ya, saya kira saudara itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini tentang ya memulai usaha baru. Oleh sebab itu saya berharap pada Anda agar Anda bisa melakukan seperti apa yang saya sampaikan, dan saya juga minta pada saudara untuk membuat sebuah rangkuman ya terhadap perkuliahan kita pada hari ini, yaitu tentang memulai usaha baru. Lalu hasilnya Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Ya, saya kira cukup sekian saudara. Yakinlah Anda pasti bisa. Sukses untuk usaha Anda. Ayo, silakan action. Mulailah dari sekarang untuk memulai usaha baru Anda. Jangan ragu-ragu lagi. Silakan Anda kerjakan ya. Lakukan action, action, dan action. Saya yakin Anda pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.